Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita telah diberikan umur panjang, kesehatan sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Selawat beserta salam, mari sama-sama kita sajikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam dunia hingga ke alam yang penuh dengan ilmu pendidikan seperti sekarang ini. Penghormatan saya kepada Kepala Sekolah SD dan GPA Benar, dan penghormatan saya kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di tempat ini. Pada hari ini, acara yang akan kita laksanakan adalah praktik mengajar atau praktik mengimplementasikan budaya positif yang akan disampaikan nantinya oleh Pak Dahlan SE. Nah, sebelumnya kami harapkan kepada Bapak dan Ibu untuk saling bekerja sama, ya, untuk saling memahami kondisi dan keadaan kita di siang hari ini. Baik Bapak Ibu, saya persilakan kepada Bapak Dahlan SE untuk menyampaikan materinya pada hari ini. Pak Dahlan, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati kepada seluruh rekan-rekan yang sudah hadir di ruangan ini. Pada hari yang berbahagia ini, saya sebagai pemateri dalam hal menyampaikan budaya positif yang akan kita gerakan di sekolah kita. Itu materi yang kita tawarkan pada hari yang berbahagia ini. Namun sebelumnya, alangkah baiknya kita mau berdoa supaya acara kita lancar sampai tuntas nantinya. Dengan kita menunduk kepala, saya kita mengucapkan alhamdulillah di dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, rekan-rekan semuanya, selamat datang pada peserta diskusi budaya positif di SD Negeri Benar. Pada hari yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Dahlan SIMM, cara guru penggerak angkatan 11 Pemuda Jawa Timur. Pada hari yang berbahagia ini akan menyampaikan materi budaya positif. Namun dalam hal ini kita sharing saja, sharing berbagi supaya nantinya kita sampai kepada tujuan kita mengimplementasikan budaya positif ini di sekolah kita. Tentu yang di depan kita akan lebih sempurna daripada kawan-kawan semua. Kalau namun kita saling berbagi, insya Allah apa yang kekurangan itu bisa kita tutupi bersama. Oke, lanjutkan kepada slide selanjutnya. Di sini tujuan diskusi pada hari yang berbahagia ini, yaitu yang pertama kita sama-sama memahami konsep, yaitu membantu guru memahami secara mendalam konsep budaya positif dan pentingnya dalam menciptakan lingkungan belajar yang konsumsi. Ini adalah tujuan yang akan kita peroleh nantinya sesudah acara ini. Selanjutnya yaitu menyamakan persepsi, yaitu mendapat kesepahaman tentang nilai-nilai, prinsip dan praktik yang akan diterapkan untuk membangun budaya positif di sekolah. Kenapa ini saya angkat? Karena ini adalah kita ini ramai. Coba bayangkan di sini ramai. Tentu ada banyak hal yang kita pahami, sehingga tentunya membutuhkan persamaan persepsi supaya jalannya tujuan dari mengimplementasikan ini tercapai. Itu yang saya tarik dari tujuan diskusi ini. Selanjutnya itu berbagi pengalaman sesuai dengan yang saya katakan tadi, bahwa kita di sini
saling berkolaborasi, di mana ada kurangnya sana sini nanti kita saling menduduki dan untuk menanggapinya. Selanjutnya yaitu meningkatkan kolaborasi, ya, berbagi pengalaman. Yang selanjutnya itu meningkatkan kolaborasi, yaitu meningkatkan kerjasama antar guru. Saya tidak memungkiri bahwa di sini sudah ada kerjasama guru, namun pada hari ini ayo kita tingkatkan kembali untuk mendapatkan yaitu positif ataupun meningkatkan budaya positif di sekolah kita. Oke, selanjutnya apa itu budaya positif? Budaya positif suatu pendekatan dalam pendidikan yang menekankan pengembangan nilai-nilai baik dan perilaku positif. Ini pengertian yang disampaikan secara ini. Kalau kita pahami secara alamiah saja, budaya positif, budaya itu adalah kebiasaan yang kita lakukan. Positif itu hal-hal yang baik. Oleh karena itu kita harus membiasakan, kita akan terapkan kebiasaan positif tersebut di sekolah ini. Dinanya guru dan siswa bersama untuk menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran, saling menghargai dan membangun hubungan yang sehat. Ini tidak tergantung hanya kepada murid. Kita ingin agar murid itu membudayakan hal positif, namun juga kepada kita sebagai guru. Ya, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk lingkaran yang aman, mendidik dan kondusif, di mana setiap individu merasa dihargai dan termotivasi untuk mencapai potensi terbaik mereka. Dengan kita saling berbudaya positif antara guru dan murid, maka potensi yang ada di murid itu bisa mereka tingkatkan. Coba kita bayangkan ibu-ibu sekalian, bila keadaan budaya positif itu tidak kita terapkan di sekolah, mereka akan terpadu dengan hal-hal yang negatif. Ada yang lari, ada yang tidak belajar, ada adu dalam belajar, ada yang berkata kasar. Intinya mereka tidak akan aman di lingkungan sekolah ini, sehingga potensi yang ada di anak tersebut akan terbenam, dia akan bisa mereka kembangkan potensinya. Karena kenapa? Karena dikelilingi oleh budaya yang tidak positif. Maka oleh karena itu, materi pada hari ini sangat penting kalau saya rasa bahwa budaya positif ini sangat-sangat diterapkan, sangat-sangat diperlukan untuk diterapkan di sekolah kita. Selanjutnya, konsep utama budaya positif. Ini tidak serta-merta budaya positif itu akan terjadi ataupun akan terada di sekolah. Ada konsep-konsep yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini jelas perubahan paradigma belajar. Paradigma belajar yang ada sekarang ataupun yang ada kemarin, insya Allah ke depan harus baik. Mereka kemarin itu kita sendiri, bahkan saya sendiri, kita menjadikan anak-anak itu jadi objek pembelajaran. Akhirnya kita tekan mereka, harus ini, harus itu, harus ini, harus itu. Sementara budaya positif yang kita tawarkan tak akan terjadi kalau memang kita jadikan mereka itu sebagai objek pembelajaran. Ini paradigma ini yang harus dirawat dulu, yaitu jadikan mereka murid itu sebagai subjek dalam pembelajaran. Artinya mereka adalah pelaku dalam proses pembelajarannya. Kita mendukung, memfasilitasi setiap ada potensi yang ada pada siswa tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, budaya positif ini konsepnya yang kedua yaitu disiplin positif. Positif adalah hal-hal yang baik sesuai yang saya katakan tadi. Disiplin harus kontinu. Misalkan saja, hal-hal positif ini menjaga kelas juga. 5S, senyum, sapa. Apa lagi Bu? Apa itu 5S? Salam, sapa, santun, sopan, senyum. Itu adalah hal positif yang ada di lingkungan sekolah yang sangat sederhana. Itu harus kita disiplinkan. Artinya harus setiap hari harus ada. Kalau hari ini kita senyum, besok tidak senyum, bagaimana anak melihat kita? Oh, rupanya bapak agak senyum lah, ataupun ibu nggak senyum hari ini. Berarti ini awalnya bagus. Awas kita ini belajarnya pada hari ini tentu tidak akan nyaman, sehingga di tengah pelajaran mereka itu tidak akan nyaman, mereka tidak bisa mengembangkan diri. Selanjutnya budaya positif itu yaitu teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Ini akan disampaikan
bagaimana teori motivasi, bagaimana hukuman dan bahasa. Jadi di slide selanjutnya akan saya sampaikan lebih detail. Selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia. Ini kebutuhan dasar manusia semua tahu. Apa itu kira-kira? Yang pertama, kebutuhan kita sebagai manusia. Apa itu tadi? Pangan, ya. Oke, kasih oplos dulu buat Ibu Putri. Ini enggak, ya, kasih oplos dulu. Iya, pangan. Tentu itu adalah bagian pada kebutuhan dasar manusia dan ada lain-lainnya. Nanti akan di slide selanjutnya. Ya, selanjutnya yaitu policy control. Ada yang tahu sebagai pemantik apa itu policy control? Bagaimana Ibu Masita? Apa itu policy control? Kira-kira apa? Apa itu? Kita pernah nggak memberi hukuman kepada anak? Hoi, tidak kayak pula. Hoi, lambat kamu. Kenapa harus lambat? Itu adalah bagian pada policy control. Nanti secara rinci bagaimana ini yang namanya hukuman policy control yang mana pemantau ini akan kita jelaskan di slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu keyakinan keras. Ini tidak jauh penting juga, kita harus membuat ataupun menyusun keyakinan keras untuk menyampaikan budaya positif. Kenapa? Penting itu itu adalah bagian daripada langkah budaya positif karena di keyakinan keras itulah nilai-nilai yang harus dicapai oleh peserta didik. Dengan dicapainya keyakinan keras, maka budaya positif tersebut akan langgeng dia. Ya, selanjutnya yang kedua yaitu segitiga restitusi. Pernah dengar nggak? Apa itu segitiga restitusi? Segitiga pasti pernah dengar ya Bu Ida ya? Segitiga biasanya apa Bu Ida? Bentuknya biasa kita dengar segitiga itu ada sama kaki, sama sisi ya, bentuknya seperti ini. Yang artinya kenapa segitiga restitusi ini adalah ada bagian yang itu satu proses untuk menyelesaikan masalah terhadap peserta didik ataupun kepada rekan sejawat. Oke, 3 konsep utama yang selanjutnya yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Yaitu pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi hingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini sangat jelas. Dengan kita terapkan pembelajaran berdiferensiasi. Pernah dengar Ibu? Apa itu? Apa itu Bu? Ada Bu betul? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejauh ini pembelajaran diferensiasi itu, ya setahu saya ya Pak ya, itu pembelajaran yang dibuat dengan perbedaan ketika kita mengajar. Perbedaan di sini bukan berarti memihak si ini begini, si A begini, si D begini, bukan. Tetapi di sini punya tingkat kemampuan siswa. Kemampuan siswa kita itu ada 3 tahap. Yang pertama tahap rendah, kemudian sedang, dan tinggi. Ini di dalam kita mengajar ini harus berdiferensiasi, artinya kita bisa melihat kondisi si anak, karakter si anak, bagaimana si anak ini bisa. Apakah pembelajaran yang ini cocok untuk dia atau tidak. Jadi kita harus memberikan pembelajaran untuk dia itu ya sesuai minat dan bakat peserta didik tersebut. Begitu. Setelah itu anak yang misalnya yang kurang atau yang sedang bukan berarti diberi pelajaran yang berbeda. Ya, dia materi yang sama, namun menerapkannya dengan cara yang berbeda. Karena di sini ada audio visual, ada kinestetik, satu lagi lupa saya ya Pak ya. Nah, jadi sifat anak ini ada yang peka terhadap pendengaran, ada yang peka terhadap penglihatan, ada yang peka terhadap satu lagi Pak? Saya lupa. Namun anak ini punya karakter yang berbeda. Kita sebagai guru harus mampu melihat dan menilai karakter tersebut sehingga pembelajaran yang kita berikan terhadap anak tersebut bisa tercapai. Ya, begitu Pak yang saya katakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Jud.
sama seperti yang disampaikan oleh Bujut, yaitu pembelajaran yang berdiferensi, berdiferensiasi itu adalah pembelajaran yang mengakali, kita harus mengakali, menyesuaikan dengan karakter gaya belajar mereka. Seperti yang ibu sampaikan tadi, yaitu gaya belajar ada tiga, ada yang audio, ada yang visual, dan ada yang melihat gerakan estetik. Tidak semua peserta didik kita seolah-olah kita melihat bahwa mereka itu sama saja, tidak. Kita bisa mengukur loh untuk bagaimana gaya belajar mereka, bagaimana potensi mereka kita gali melalui apa? Asesmen diagnostik, yaitu asesmen awal yang kita bagikan instrumen supaya kita menggali potensi yang ada pada mereka untuk kita rancang pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga semua anak tersebut mereka mampu mengikuti pembelajaran sesuai dengan gaya belajar mereka. Ada yang mereka kalau kita sampaikan menteri hanya cukup dengan mendengar, tetapi ada juga mereka harus kita tayangkan dengan visual, melihat oh ini yang namanya gunung. Lalu kadang-kadang kita pernah juga lihat anak-anak gunungnya seperti ini itu pemahaman dia untuk kita sampaikan itu sudah cukup untuk dia, tapi belum cukup untuk yang lainnya. Karena juga harus kita buat gerakan yang namanya gunung harus begini. Itulah lain karakter ataupun gaya pembelajaran mereka, sehingga dengan pembelajaran paradigma baru, yaitu proses pembelajaran yang berdiferensiasi ini, sehingga budaya positif tadi akan tercapai. Itu yang pertama. Yang selanjutnya yang kedua yaitu disiplin positif. Disiplin positif adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada membimbing siswa melalui pemahaman, dukungan, dan pemberian konsekuensi mendidik tanpa menggunakan hukuman. Ini jelas kadang-kadang kita untuk disiplin ini harus ini itu menunjukkan kepada hukuman. Nanti akan ada penjelasan selanjutnya. Yang harus diterapkan di sini disiplin positif ini yaitu pemahaman, kita dukungan kita berikan kepada siswa tersebut agar mereka bisa disiplin. Tujuannya adalah untuk mengajarkan tanggung jawab, keterampilan sosial, dan pengaturan diri, serta menciptakan lingkungan yang mendukung siswa untuk belajar dari kesalahan mereka dan memperbaikinya. Oke, selanjutnya teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Ini seharusnya nomor 3. Ya, ada pertanyaan pemantik. Bagaimana menurut Anda? Pernahkah Anda mendapat sesuatu untuk mendapat senyuman dari orang lain? Untuk mendapat hadiah misalnya, atau untuk mendapatkan uang? Kira-kira Ibu Dewi, pernah nggak Ibu Dewi mengharapkan agar seseorang itu senyum untuk Ibu Dewi? Ada nggak? Ataupun mengharapkan mendapat hadiah daripada orang lain? Paling tidak, kadang-kadang juga untuk mendapat uang dari orang lain. Ada nggak Ibu Dewi? Ada ya? Oke, yang lain bagaimana? Ada ya? Pasti ada lah ya. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada disiplin positifnya ya. Teori motivasi. John Chester mengatakan ada 3 motivasi perilaku manusia ya. Ini bisa nanti kita serapi sendiri. Yang pertama yaitu membuat sesuatu itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman ya. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku siswa. Biasanya orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman ataupun ketidaknyamanan akan bertanya akan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan. Sebagai contoh Ibu Putri, ya, ini mengajarkan kita menghindari salah satu yang pertama yaitu perilaku positif, perilaku motivasi perilaku mahasiswa, yaitu yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kita sekarang menanyakan pada diri kita datang lebih awal ke sekolah ini, apakah kita hanya untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun karena takut hukuman? Kalau memang itu iya, maka ini adalah motivasi yang paling rendah. Di sini akan bertanya, kita pasti bertanya kalau memang motivasi datang lebih awal ini, pasti bertanya apa yang terjadi kalau saya datang lebih awal? Pasti jawabannya saya akan datang, akan dipagar, akan dipanggil website, akan ada tanda merah.
Ini sebuah contoh sederhana saja. Ini karena 3 motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama berbuat sesuatu untuk menghindari daripada hukuman. Itu yang pertama. Yang kedua, motivasi kita mengerjakan sesuatu itu untuk mendapatkan imbalan dan untuk penghargaan dari orang lain. Ini yang seperti yang saya sampaikan tadi di Perdana Mati. Ya, yaitu satu tingkat di atas motivasi pertama. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Ini motivasi yang kedua, yaitu kalau saya datang lebih awal saudara, apa pandangan, apa yang akan diberikan penghargaan kepada sekolah misalnya kepada kita. Kalau saya hari ini akan memimpin siswa sampai mereka tercapai daripada potensi yang ada, apa sih yang saya dapatkan daripada penghargaan dari orang tuanya ataupun daripada kepala sekolah. Ini yaitu motivasi yang kedua. Kedua-dua motivasi tersebut, 1 dan 2 tadi, ini adalah motivasi eksternal. Paham ibu? Paham ibu? Paham? Apa itu motivasi eksternal? Ada yang bisa jawab? Ya, silakan Bu. Ya. Siapa mau jawab? Bapak, saya coba jawab ya. Kalau menurut pemahaman saya itu motivasi yang datang dari luar. Kenapa dikatakan dari luar? Karena kita takut akan hukuman dan kita perlu mendapatkan imbalan atau pujian. Nah, bukan lahir dari dalam diri kita. Seharusnya motivasi itu kan lahir dari dalam diri kita, yang internal. Kenapa? Karena untuk mengembangkan diri kita sendiri, kita tidak boleh mengharapkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Begitu. Jadi dengan mengharapkan penghargaan itu motivasi kita menjadi rendah. Itu yang saya tahu, Pak. Makasih. Ya, iya, benar sekali bahwa motivasi eksternal itu adalah motivasi yang melibatkan orang lain. Ya, jika orang lain itu tidak lagi memotivasi kita, ini akan mempengaruhi kepada perilaku kita selanjutnya. Baik itu karena kita takut hukuman. Ini waktu kita datang sudah ada mobil-mobil enggak? Ini dasar yang harus kita sampaikan di sini. Kita sepi. Kalau memang kita takut hanya datang awal karena takut dengan mobil putih, mobil kepala sekolah kita ini, berarti kita masih di tahap motivasi yang pertama ya, gunakan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yaitu takut karena ingin mendapatkan imbalan ataupun penghargaan dari orang lain. Ini kalau saya datang, Pak Kepala Sekolahnya, lihat tidak saya datang jawab. Nanti saya diberi reward tidak? Kalau tidak, saya jadi guru teladan tidak? Kan itu. Ini masih di tahap yang awal. Masih ini yaitu yang namanya motivasi eksternal, yaitu motivasi yang datang dari luar. Ya, yang selanjutnya yaitu yang ketiga ini, yaitu motivasi menjadi orang yang mereka inginkan, yaitu menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ini motivasi internal. Kita tidak melihat ada mobil putih, tidak melihat kawan belum datang, tidak melihat hujan sedang turun. Kalau memang itu adalah tugas kita, mau hujan mau dari matahari, kita akan datang lebih awal ya. Ya kawan-kawan, setuju kan? Setuju kan? Oke, selanjutnya ini hukuman. Apakah perbedaan hukuman dengan konsekuensi? Ini yang namanya hukuman adalah reward ataupun pemberian orang kepada kita. Sama dengan tadi reward yang baik, ini pemberian yang jelek. Ya, yang namanya hukuman itu sama juga pemberian hasil dari kita kerja. Ya, mau kita kerja yang baik berarti dapat reward yang baik. Kalau kita kerja yang tidak baik berarti mendapat hukuman ataupun konsekuensi. Sekarang kita berbicara dengan hukuman. Hukuman bertujuan memberikan efek jerah dan sering tidak relevan dengan tindakan. Contohnya, seorang siswa membuat gaduh di kelas dan dilarang ikut serta dalam kegiatan ekstrakurikuler sebagai hukuman. Contoh misalnya ada seorang siswa yang berbuat gaduh di lokal. Kita beri hukuman dia, kalau kamu tidak berhenti buat gaduh di lokal, kamu tidak boleh ikut pramuka misalnya.
tidak boleh ikut tari. Ini berupa hukuman karena tidak ada kaitannya dengan pembelajaran. Sedangkan konsekuensi adalah hasil langsung dari pelaku yang mendidik dan relevan untuk membantu perbaikan seorang siswa terlambat datang ke sekolah dan diminta untuk menulis rencana bagaimana mereka akan memperbaiki kebiasaan datang tepat waktu di masa yang akan datang. Ini adalah bagian daripada perbaikan siswa tersebut. Ini yang namanya konsekuensi. Maka harus kita lihat yang kita berikan itu apakah itu hukuman ataupun konsekuensi. Kalau memang yang itu untuk perbaikan dia ke depan atau dia datang lebih awal tepat waktu, itu yang namanya, karena itu berkaitan dengan proses pembelajaran, itu termasuk dalam konsekuensi, bukan hukuman. Kalau datang tilat anak, kita suruh posap, lari lapangan pasir, kutip sampah, itu apa? Hukuman. Kita ini kan di lapangan kita jemur mereka, itu juga bagian pada hukuman. Bapak ibu semua, selanjutnya itu penghargaan. Elviko mengumumkan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini alif sudah meneliti bahwa baik itu hukuman ataupun penghargaan reward ini bagian daripada menghancurkan potensi anak. Nanti akan kita jelaskan lebih detail. Tapi saya akan menyampaikan sedikit seperti ini. Bagaimana mau menghancurkan potensi? Mereka akan terikat. Misalnya yang kita berikan itu reward penghargaan, mereka terikat. Ini saya kalau buat ini nanti dapat ini loh sama kepala kakak sama guru kita. Dapat buku, setiap hari ada buku, setiap hari ada pulpen dikasih. Ini mereka akan terbelenggu dengan motivasi apa tadi? Eksternal belajar mereka itu karena motivasi dari kita, bukan motivasi dari dirinya sendiri. Apa motivasi dari kita dari eksternal untuk dia? Yaitu memberi pulpen setiap hari siapa yang bisa jawab ini akan dikasih, ini akan dikasih. Ya, itu penghargaan yang dilakukan, yaitu penghargaan yang disampaikan oleh Alvito. Ya, dan selanjutnya penghargaan bisa menjadi bentuk hukuman jika digunakan untuk memanipulasi perilaku, mengurangi motivasi intrik, menciptakan kecenderungan pada hadiah ataupun menambah ketertarikan siswa. Ini yang saya sampaikan tadi. Mereka terikat dengan reward kita, penghargaan kita, sehingga potensi mereka terbelenggu. Selanjutnya 4, kebutuhan dasar. Nampaknya ini perlu kita, karena tadi berapa tadi budaya positif ada 7 ya. Ini sudah masuk ke 4. Nampaknya ini harus kita executing dulu. Ya, setuju ya? Yuk kita executing dulu. Yuk, siapa mau pimpin executing? Siapa? Yuk. Jadi ya kita buat seperti dulu ya. Jadi aku mau cerita nih pengalaman aku ngerjain jazz bikin si Bome. Siapa mau ibu Jun? Ya, silakan ibu Jun. Harapkan kepada ibu untuk berdiri sebentar dan mengikuti speaking di siang harinya.
Oke, terima kasih sudah rujuk kepada saya hampir tertinggal di belakang dengan apa? eh, iya, luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa menyenangkan ini dari ini sambil juga kita merefreshkan diri pada siang hari ini juga kita bisa membuat pembelajaran yang menyenangkan buat anak itu tujuan pada SBT. Bukan hanya untuk selera saja, namun itu bahagia daripada proses pembelajaran yang menyenangkan buat anak. Yang selanjutnya kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Tadi saya apa yang disampaikan oleh Bu Putri yaitu yang pertama tadi pangan. Pangan itu masuk dalam yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup ini menyangkut dengan pangan, rumah, kesehatan dan sebagainya. Yang menyangkut dengan kebutuhan rohani, jasmani kita. Selanjutnya yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya yaitu penguasaan ataupun kebutuhan pengakuan atas kemampuan, ya. Yang selanjutnya yaitu kebebasan dan ataupun kebutuhan akan pilihan. Yang selanjutnya yaitu kesenangan. Yang kita lihat kebutuhan hidup yang pertama yaitu kebutuhan hidup ataupun survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, ya, rumah dan makanan. Ini tentu adalah kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Tak mungkin kita tak makan, tak mungkin kita tak ada rumah, tak mungkin itu memang harus kita penuhi. Ya. Selanjutnya itu kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan untuk disenangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari satu kelompok. Ini juga adalah bagian daripada kebutuhan dasar manusia. Kita berkumpul dalam satu kelompok juga perlu kita disenangi, perlu juga kita dibutuhkan, butuh juga kita diterima, ya, sebagai hubungan koneksi sosial yang antara kawan dan satu dengan yang lainnya. Itu adalah bagian kebutuhan kita. Dan mungkin kita tidak akan membutuhkan kasih sayang kepada orang lain ataupun kita rasa harus diterima oleh kawan kita. Ini adalah bagian daripada kebutuhan dasar hidup. Oke, kawan-kawan, kalau ingin menanyakan coba ditanyakan tentang selepas ini. Boleh, tadi saya lupa. Kalau memang ada pertanyaan langsung angkat tangan, memberi pertanyaan, dan insya Allah kita akan jawab bersama. Ya, silakan. Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ruhanda. Saya di sini ingin bertanya sedikit. Jadi berkaitan dengan restitusi. Saya ingin bertanya. Coba Bapak jelaskan sekali lagi yang berkaitan dengan tentang bertahan hidup. Hanya ini, terima kasih Pak. Halo, siapa yang mau menanggapi pertanyaannya lebih kurang begini? Coba saya masih kurang mungkin belum ini terkoneksi. Bagaimana itu yang namanya kebutuhan bertahan hidup? Ada yang mau menjawab? Ada? Oke, saya ada sendiri. Yaitu kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan dasar, di mana ini adalah menyangkut dengan kita, baik itu kesehatan, rumah, makanan, minuman, pakaian, ya. Kalau kemarin namanya istilahnya papan, pangan, apa tadi lagi? Sandang. Pangan, papan, sandang. Sekarang hampir sama, cuma berbeda yang kata-kata saja, namun yang maksudnya sama. Itu yang pertama ibu ayah, ya, itu yang dinamakan dengan kebutuhan dasar manusia bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, itu seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita semua ini perlu membutuhkan kita diterima oleh semua kalangan, baik itu pada satu kelompok sosial ataupun perkumpulan sosial, baik di tengah masyarakat ataupun di tempat kerja kita. Ya. Selanjutnya
Kebutuhan dasar yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kita kalau memang kita atas kemudahan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai suatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas predasi dan keterampilan kita dan didengar dan memiliki rasa harga diri. Ini adalah bagian daripada riuh kawan-kawan. Kalau memang kita sudah ada predasi, perlu juga kita ada pengakuan bahwa beliau itu bisa. Ya, jadi ini adalah bagian pada kebutuhan dasar juga. Yang selanjutnya itu kebebasan, yaitu kebutuhan untuk bebas, untuk kebutuhan untuk mandiri, otonom, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup. Ini tidak saya bacakan habis. Yang intinya di sini yaitu kita juga butuh bebas loh, ya, sesuai dengan kodrat kita sebagai manusia, kita terlepas daripada norma-norma agama, norma-norma sosial dan norma lainnya, norma kesopanan dan lainnya. Selanjutnya kesenangan. Butuh kita kesenangan hari ibu sekalian? Butuh kita kesenangan? Butuh. Patuh ya. Oleh karena ini adalah begitu juga anak-anak. Anak-anak juga membutuhkan kesenangan. Dalam proses pembelajaran mereka juga butuh senang. Dan mungkin mereka akan mengikuti proses pembelajaran yang kita tawarkan itu, mereka itu tidak merasa nyaman ataupun senang. Ya. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Ya, mereka melihat misalnya main kelereng, suka dia main kelereng, maka mereka waktu posisi apapun ceritanya akan memanfaatkan waktu mereka untuk main kelereng. Ya, itu adalah kesenangan mereka yang mereka nikmati dari satu proses pertumbuhan mereka. Dan mungkin kita di posisi pun tidak, jangan main kelereng, jangan. Itu adalah proses mereka dalam masa pertumbuhan. Selanjutnya ini adalah polisi kontrol. Ya, Ibu Masda tadi bahwa perjalanan romantis kita tidak pernah kita menghargai kawan. Anak-anak, kamu lagi, kamu nggak buat PR. Ini yang harus kita pahami betul bahwa polisi kontrol itu ada di guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum, ya. Yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Yang keempat sebagai teman, pemantau dan manajer. Ini saya akan jelaskan satu persatu. Nanti kita lihat mana yang lebih cocok agar kita terapkan di sekolah kita. Ya. Yang pertama yaitu contoh penerapan 5 polisi kontrol, yaitu kasus murid lambat datang sekolah, yaitu sebagai penghukum. Ya, kata-kata kunci di situ yaitu ketahuilah aturan sekolah, lalu pilih lapangan badminton kali ini contoh saja. Artinya kita memberi hukum kepada anak-anak itu di luar daripada konteks pembelajaran. Ya, bolehkah saya nyalakan audionya? Azanya ya. Zahira. Jam berapa sekarang? Kenapa tidak datang ke rumah Zahira? Ya, ada rencana Zahira. Hari ini ada Zahira sudah salah. Biasanya gimana Zahira kalau orang yang telah ada tadi kan akan apa lagi tadi? Jangan benar. Nanya Zahira. Kasih hukuman ya, itu juga. Dia Zahira sebelum masuk lokal, sekarang Zahira di lapangan basket ini 3 kali, baru boleh masuk. Ya, silakan Zahira. Ya ibu-ibu. Ya ibu-ibu, itu ada sebuah video yang saya buat sendiri. Ini adalah contoh daripada kita memberi hukuman kepada anak. Nah, kita tidak akan memberi sekecil apapun alasan dia dalam hal dia salah itu. Kita enggak lihat kenapa dia salah. Enggak, kita juga tawarkan bagaimana solusinya. Tidak, kita langsung menghukum dia. Tidak mau tahu dia
apa kejadiannya di rumah, kenapa dia bisa terlambat, ini contoh. Misalnya ada anak yang lain, misalnya tidak membuat PR, tidak ada alasan. Langsung kita arahkan kepada hal yang bersifat fisikis. Baikkah itu kita buat hukuman dia jemur di lapangan, angkat satu kaki, ya. Itu sebagai contoh saja, kita di posisi sebagai penghukum. Selanjutnya di posisi kita yaitu pembuat bersalah. Ini ada kata-kata kuncinya, itu beberapa kali Bapak harus memberi kamu guru berbicara sama kamu. Ini kita buat begini, ada pertama videonya juga kita nyalakan. Azahira. Sekarang dulu Azahira. Azahira, jam berapa sekarang? Biasanya masuk sekolah kenapa? Ya Azahira, hari ini Azahira terlambat. Kemarin hari Senin juga terlambat Azahira. Berapa kali sudah berapa Azahira? Jangan datang sekolah terlambat. Bapak kecewa sama ya. Bapak tidak dapat sampaikan janganlah terlambat masuk. Kalau tidak ada daerah banyak sekali pelajaran yang tinggal daerah ya. Ya. Jangan diulangi lagi ya saya ya. Silakan masuk daerah. Ya ibu-ibu, ini adalah video kita buat mereka bersalah sehingga mereka itu tertekan, sudah salah atau apa. Sebenarnya yang dibutuhkan itu bukan kita untuk menyalahkan dia. Nanti ada di slide selanjutnya. Kira-kira inilah bagaimana kita membuat strategi itu. Ini adalah fungsi kontrol yang ketiga, yaitu sebagai teman. Di sini ayolah yang tertib buat Bapak Guru bangga. Kali ini tidak Bapak kamu salah. Ya, kita lihat videonya, potongan videonya. Azahira. Azahira. Berapa hari ini? Tadi gini kan? Kenapa bisa terlambat Azahira? Ya Azahira, kan sudah beberapa kali Bapak bilang Azahira harus datang. Kemarin hari Senin juga jam 8 lebih, hari ini juga hari Kamis, kemarin lagi baru hari Selasa juga berkenaan seharusnya daerah kan jangan seperti itu. Ini kan, coba daerah berapa kali sudah Bapak sampaikan bahwa ada daerah jangan terlambat, ini terus terlambat. Dan daerah ya, bisa ya diperbaiki, ya kan? Coba bayangkan ada daerah ini kita pergi sekolah terlambat, selalu terlambat, pelajaran tertinggal, guru ini masuk nggak ada daerah, ya? Dan daerah ya. Sekarang daerah silakan masuk, ya. Tetapi ingat itu daerah, itu baik kalau keterangan daerah ya. Yang silakan masuk. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah fungsi kontrol yang tidak kita sebagai teman, di mana kita sudah sedikit menggali kenapa dia terlambat ya. Dan kita sudah mengarahkan sedikit, tidak terarahkan, tapi sudah mengarahkan sedikit bagaimana perbaiki perilakunya, namun belum kita sampaikan. Tetapi paling tidak sebagai teman, anak-anak akan lebih tentram ketimbang tadinya kita menghukum mereka ya. Ini yang keempat, yaitu sebagai pemantau ya. Kamu sudah melanggar, kata-kata intinya apa peraturan dan konsekuensinya. Mari kita lihat potongan video ini, kita sama-sama melihat bagaimana adanya guru itu sebagai pemantau di saat peserta didik kita melakukan kesalahan.
Azahira. Yang berapa sekarang Azahira? Ya, udah lewat 15 menit ya. Biasanya ada di sekolah seharusnya jam berapa? Masuk sekolah kita? Ya, ini kan udah lambat 15 menit ya. Nanti ada ya. Waktu bosnya ada dulu. Itu kan ini 15 menit sudah ketinggal sebenarnya. Ada pelajaran yang tinggal depan ada belajar. Nanti waktu bosnya ada tinggal ya 15 menit berapa ya? Dikerjakan apa yang sudah ketinggal ini. Tanya apa ya? Ada ya? Kita akan masuk dulu. Oke kawan-kawan, ini adalah posisi cuplikan video, posisi kita sebagai pemantau. Di sana kita sebagai pemantau dia akan terus menggali data. Kalau tadi dia datang lambat 15 menit, maka anak ini akan diberi konsekuensi, bukan hukuman ini. Konsekuensinya 15 menit ke depan tidak boleh posisi, namun harus mengikuti proses pembelajaran 15 menit ini posisi sebagai pemantau. Ya, selanjutnya kita melihat posisi kontrol selanjutnya, yaitu sebagai manajer. Di sini kata kuncinya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan? Ini ada prosesnya, di mana di sini ada proses master aktivitas, ya. Yang kedua di sini mengidentifikasi masalah, yang ketiga menanyakan pertanyaan, menanyakan keyakinan. Yuk kita sama-sama melihat videonya. Mari kawan sekalian. Azahira. Azahira, apa ini? Jam berapa sekarang Azahira? Masih seringat, jam masuk sekolah jam berapa? Kenapa juga bapak nih? Kenapa ada telat bangunnya? Dan berapa pulang tidurnya? Ya, tadinya tadi pagi nggak dibangun sama mama. Dia tidur lagi. Ya, nggak apa-apa nak. Kita sebagai manusia kita nggak hanya. Ya, Zahira. Kira-kira datang hari ini sudah benar nggak juga? Seharusnya. Ini kan bahwa ya sekarang ada daerah nggak mengikuti masih ingat dengan kira-kira nggak apa itu keinginan kita? Iya, jadi yang masih ingat ya. Sekarang ada daerah mau kan untuk memperbaiki akan datang bawah. Bagaimana caranya? Malamnya bagaimana saudara? Itu dijawab, tidak mengerti, malam. Iya bangun, langsung bangun ya. Ini ya. Oke, saudara. Jadi mudah-mudahan ada saya mulai hari ini ada saudara akan datang di mau ya. Oke, kawan-kawan, sudah 5 posisi kontrol yang kita lihat tadi. Kira-kira nih, apa yang mau Bapak sampaikan? Apa yang mau ibu-ibu ini sampaikan? Ada mau sampaikan dari 5 ini? Kira-kira kalau saya selama ini ibu siapa? Saya maunya seperti apa? Boleh? Siapa mau sampaikan?
Boleh Bu Purdi sampaikan. Ada 5 posisi kontrol, ada yang pertama tadi sebagai penghukum, ada sebagai teman, ada juga sebagai pemantau, ada yang membuat bersalah, yang kelima itu sebagai manajer, di mana kita menggali apa sebab dia terlambat. Setelah itu pertama kita stabilkan identitas dia, biar dia tidak posisi salah, karena posisi salah kita juga pernah salah, kan itu kuncinya. Jadi kita sampaikan, nggak apa-apa datang lambat hari ini, sebagai manusia kita tidak luput dari kesalahan. Artinya mereka itu siswa kita tidak tertekan dia, maka dengan leluasa, karena dia sudah nyaman bahwa kita tidak mempersalahkan dia, terus dia akan menyampaikan dengan hati lapang apa persoalannya. Terus kita juga memberikan, menawarkan solusi agar dia bisa datang lebih awal. Seperti yang ada di video tadi, di mana proses datang awal itu ada beberapa tahap yang harus dilalui. Yang pertama itu waktu malam itu tidur lebih awal, pasang alarm, ya, tidak main HP. Waktu paginya begitu dibangunkan oleh ibunya si anak tadi, Nur Azahira, langsung dia siap untuk bangun. Artinya tidak ada pendekanan. Inilah yang kita sampaikan tadi, yaitu motivasi internal, bukan eksternal. Dia sudah tertanam motivasi itu di dadanya dia, sehingga tidak akan mungkin dia akan datang terlambat lagi. Tapi yang namanya hukuman tadi itu adalah proses motivasi dia secara eksternal. Ini contoh, oh ini ada Pak Ade ini, harus ada cepat-cepat. Nah, oh ini ada ibu itu, lambat aja lah. Nah, karena kenapa? Ini kalau ada Pak Ade nanti dia dapat hukuman. Itu contoh, ya. Begitu juga dengan membuat kesalahan, ya. Jadi kalau saya lihat ini posisi kontrol ini, yang manajer ini lebih dominan. Kira-kira ada yang mau bertanya sejauh ini? Ibu, ayah, kawan-kawan yang lain, Ibu Nurhaida, Ibu Dewi, silakan. Terima kasih Bapak. Saya di sini bukan mau bertanya atau mau menjawab ya, tapi ingin menambah sedikit tanggapan mengenai tadi 5 posisi kontrol guru ya. Nah, kalau menurut saya itu kita lihat dari segi apa kesalahan yang mereka perbuat. Karena kalau menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu kan pembelajaran paradigma belajar sekarang, paradigma baru sekarang itu kan guru itu berpihak kepada murid, guru itu menghambakan diri kepada murid. Jadi di sini kalau hukuman agak lebih berat ya, agak lebih berat, atau bisa dikatakan dengan istilahnya kita tidak boleh memakai hukuman gitu. Nah, kalau yang keempat-empatnya tadi sebagai pemantau, teman, manajer, itu bisa. Itu kita lihat dari segi kesalahan mereka itu apa. Nah, bagaimana, apa yang lebih cocok untuk kesalahan mereka yang nanti akan kita gali, yang nanti akan kita berikan solusi sehingga mereka itu yakin dengan keyakinan kelas yang telah mereka sepakati begitu. Terima kasih Bapak. Ya, kasih aku dulu. Wah, itu. Ya, setuju apa yang disampaikan oleh Ibu Jud, bahwa setiap kesalahan itu ya kita harus ganti bersama. Jangan langsung kita inginkan, ya. Dan posisi kita juga di sini adalah sebagai manajer, di mana kita harus menstabilkan dulu identitasnya. Atau barangkali juga seperti ini, Pak, ini persoalannya seperti ini, boleh enggak? Tidak berurutan, misalnya dari menstabilkan identitas yang pertama, yang kedua yaitu mengidentifikasi masalah, boleh, tergantung kepada persoalan, tergantung kepada keadaan. Ini langkah ini tiga-tiganya boleh dilaksanakan dan boleh juga dilepas-lepasin sesuai dengan keadaan dan tingkat kesalahan anak yang melakukannya. Selanjutnya itu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas adalah prinsip yang disepakati oleh guru dan siswa untuk menyebabkan lingkungan belajar yang positif dan kondusif, menyukup norma berlaku, harapan, aturan yang mendorong rasa hormat dan motivasi. Ini keyakinan kelas adalah sesuatu yang dibangun melalui kolaborasi guru dan murid. Itu kuncinya. Yang di sana ada nilai-nilai kebaikan yang diterapkan oleh, yang disampaikan ataupun yang dilakukan bersama dengan murid. Langkah-langkah menyusun keyakinan jelas, mengikuti yang pertama berdiskusi dengan siswa. Tidak boleh kita langsung prap ini, prap itu, jangan. Kita harus berdiskusi dengan siswa. Ya, apa yang akan kita lakukan? Misalnya yang kita yakini ini disiplin.
Kita berarti buat dulu kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas kan disiplin apa? Datang lebih awal, ya, datang lebih awal. Berarti nilainya disiplin, menjaga kebersihan. Berarti nilai keyakinan kelas apa? Tanggung jawab, ya. Itu nanti langkah-langkahnya. Yaitu yang kedua, mengidentifikasi nilai-nilai penting, menyusun pernyataan keyakinan, melibatkan semua siswa. Sesudah itu menyepakati dan mengkomunikasikan keyakinan. Cocok tak kalau ini keyakinan yang kita terapkan? Selanjutnya menerapkan secara konsisten. Hari ini sudah kita susun keyakinan kelas, kita justru yang akan merubahnya. Kita yang tidak mengikutinya. Ya, ini harus konsisten antara kita dengan siswa, bahwa kalau memang keyakinan kelas itu sudah dilakukan, maka harus sudah diterapkan, maka harus konsisten. Yang selanjutnya yaitu melakukan evaluasi dan revisi secara berkala. Ini penting karena memang sudah ya, tapi lewat diskusi dengan peserta didik kita. Selanjutnya, apakah perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas? Ini siapa mau jawab? Yuk, ada pun ada pertanyaan sebelum kita masuk ini? Ada pertanyaan? Ada? Belum? Ada? Belum? Gimana gue? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya berkaitan dengan beberapa video yang Bapak tampilkan tadi. Salah satunya yaitu berkaitan dengan video tentang hukuman. Nah, di sini saya ingin bertanya, apabila anak terlambat misalnya jam 8 lewat 10 menit. Seperti tadi Bapak menghukum dengan berkeliling lapangan badminton selama 3 kali. Ya begitu ya? Jadi di sini saya ingin bertanya, apakah boleh di zaman modern ini anak-anak apabila terlambat datang ke sekolah, kita menghukum dengan fisik, ya Pak ya, berkeliling, itu boleh apa? Terima kasih Ibu Nur Ayah. Pertanyaannya ini karena sekarang sudah paradigma baru, proses pembelajarannya kurikulum merdeka. Boleh tidak kita mengambil polisi kontrol kita sebagai penghukum? Tentu jawabannya tidak boleh. Ini adalah bahagian daripada polisi kontrol yang ada di guru, yaitu 5 macam, dari penghukum, pembuat salah, sebagai cuman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kelima-lima ini adalah ciri-ciri ataupun fungsi kontrol yang ada guru. Kita harus memilih. Ini sebagai penghukum, enggak cocok, enggak. Ini sebagai pembuat masalah juga enggak cocok, enggak. Yang cocoknya mana? Yaitu sebagai manajer. Di sana kita menstabilkan integritas, sudah itu menggali potensi kesalahan itu, sudah itu menanyakan keyakinan. Tidak cocok Ibu Nur ya, karena itu akan membuat anak itu terbelenggu dengan kekerasan sehingga potensi ada anak itu akan tenggelam, akan mewarisi. Dikala kita menghukum dia, di dalam hatinya dia tidak akan suka melihat mukanya kita, sehingga kita khawatir pelajaran kita tidak akan satupun dia bisa mengambilnya. Tak akan, yakin itu. Dan konten kereta kita akan hilang. Ini yang sangat bahaya. Ini tahapan-tahapan kekerasan ini tak berhenti di saat kita hanya menghukum mereka hanya sesaat, kita pikir hanya sesaat, namun menjelasnya sampai konten kereta kita akan hilang. Kita akan ditandai sampai kita meninggal pun masih disebut-sebut. Ini bahaya. Dan yang lebih bahaya lagi, dia tidak akan bisa menimba pengetahuan dari kita. Ini bahaya. Dan kita juga merasa gitu, kira-kira gitu. Di waktu SD, SMP, SMA sampai sekarang, pelajaran seseorang guru yang kita cintai, pasti pelajaran itu pasti kita bisa. Itu pasti. Tapi kalau guru itu tidak kita sukai, maka pelajaran itu tak akan kita bisa. Intinya seperti itu ya Ibu Ayah. Tidak boleh kita mengambil posisi kontrol sebagai penghukum. Namun sebagai pemantau saja, mengelilingi lapangan basket itu tidak semua guru itu menjadi penghukum. Untuk guru olahraga
Kalau dia ada kesalahan suruh lari dua ataupun tiga, itu tidak termasuk kepada menghukum, itu termasuk kepada konsekuensinya, karena itu bagian memang pembubaran jasmani. Kalau pelajaran kita ini guru kita bukan sebagai guru penjaskes, itu sebagai penghukum. Ini beda karena pendidikannya berbeda. Ya, tadi kita menanyakan apakah perbedaan antara keyakinan kelas dan peradaban ini sangat berbeda. Keyakinan kelas adalah prinsip ataupun iman bersama yang mencerminkan harapan norma perilaku positif dalam kelas. Keyakinan kelas lebih bersifat umum dan mendasar, menekankan sikap dan budaya positif. Ini yang namanya keyakinan kelas, seperti saling menghormati. Ini yang akan kita dapat sesudah kita menyusun keyakinan kelas. Tanggung jawab kejujuran. Ini untuk melalui kesempatan bersama antara guru dan siswa, ya, untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Selanjutnya Ibu Putri, ini adalah peraturan kelas, yaitu aturan-aturan spesifik yang mengatur perilaku siswa dalam kelas. Peraturan ini lebih konkret dan terfokus pada tindakan tertentu yang boleh ataupun tidak boleh dilakukan, seperti tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Ini adalah peraturan kelas, karena kalimatnya diusul itu kalimat negatif, tidak boleh. Itu kalimat negatif, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan atau harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Itu peraturan, kita menekankan kepada mereka. Dan itu prosesnya juga, peraturan kelas biasanya diterapkan oleh guru untuk memastikan peraturan itu dan disiplin. Tidak kita libatkan peserta kita dalam menyusun peraturan. Yang Bu lihat. Oleh karena itu sangat yakin bahwa kita, ya, lebih bagus mana nih, keyakinan kelas ataupun peraturan kelas? Ya, keyakinan ya Bu. Kenapa Bu Budi? Keyakinan kelas biasanya disepakati oleh guru dan siswa-siswa. Ya, kasih Allah buat Yang disampaikan oleh Bu Budi, yaitu keyakinan kelas ini karena didasari adalah kerjasama ataupun kesimpulannya diperoleh dari kesepakatan bersama, merasa memiliki, sehingga dengan merasa memiliki tersebut kita akan terpanggil untuk melakukannya. Tetapi kalau peraturan anak-anak ini, alah, apa ini? Susah. Ya, tertekan. Boleh tidak dari hasil peraturan kelas ini kita buat kepada keyakinan kelas? Bisa. Misalnya nih, ya kan? Tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Kita robah kalimatnya. Kita sepakati aturan kelas bahwa tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Kita robah kepada kelas. Apa kata-katanya? Ada yang tahu? Diam saat guru sedang mengajar. Ya baik Bapak, karena di sini kan kita menerapkan budaya positif, artinya tidak boleh menekankan atau memberi sebuah kata yang negatif, ya. Jadi tidak boleh itu bisa diganti, tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan pelajaran misalnya, ya. Boleh diganti dengan kata anak tolong diam ataupun diam di saat guru sedang mengajar. Itu ya Pak. Ya, kasih perlu buat Ibu Tut. Ya, yang perlu di sini cara sampaikannya yaitu membalikkan kalimat negatif itu kepada kalimat positif. Kalimat positif tidak boleh berbicara saat guru menjelaskan. Positifnya apa? Saat guru menjelaskan pelajaran harap diam. Adapun diam di saat guru menjelaskan. Itu kalimat positif. Sesudah itu kita sepakati, jadilah itu keyakinan kelas. Apa keyakinan kandung kita yang diperoleh daripada keyakinan kelas itu? Saling menghormati. Dari peraturan kelas kita robah kesepakatan kelas, yaitu diam saat guru menjelaskan. Kita ambil nilai dari diam itu saling menghormati. Jadi keyakinan kelas. Jadi kalau anak-anak ibu bisa, apa keyakinan kelas kita? Makanya proses restitusi itu nggak harus 1, 2, 3. Ya Bu, kita saling menghormati.
Jadi dia langsung, oh saya akan menghormati guru yang sedang mengajar. Itu yang namanya nilai keyakinan keras. Ini yang ketujuh, ini yang terakhir, ya. Sekali lagi, yang ketujuh itu segitiga resolusi. Di sini yaitu yang namanya segitiga resolusi adalah sebuah modal dalam pendekatan disiplin positif yang membantu siswa memperbaiki perilaku mereka dengan cara yang lebih mendidik dan konstruksi. Ini adalah proses penyelesaian masalah dikala terjadi persoalan terhadap anak, baik itu tidak dengan cukup telat datang, tidak kebersihan, juga bisa jadi nanti tidak membuat PR, ribut di lokal, mengambil pensil kawan, ya kita langsung melakukan proses segitiga resolusi untuk menyelesaikan masalahnya. Langkah-langkahnya yang pertama menstabilkan identitas. Jangan langsung kita, oh kau salah nih, nggak boleh, jangan seperti itu. Ya kamu kan mengambil punya itu Mbak Cita. Ini contoh misalnya, ya. Kenapa kamu panggil? Kamu nak mengambil? Ya saya butuh Bu, saya butuh Pak. Ya ada apa-apa, semua manusia itu pasti ada salah. Kira-kira nih, yang kamu kerjakan itu sudah benar atau belum? Pasti jawabnya belum Pak. Ayo, kalau belum kira-kira mau apa? Itu langkah-langkahnya, ya. Yang pertama, yang kedua itu memvalidasi tindakan. Seperti yang saya katakan tadi, kenapa kamu melakukan itu? Oh saya membutuhkan ini itu kamu. Nah ini untuk memvalidasi tindakan yang salah tadi, ya. Yang ketiga yaitu menanyakan ataupun menanyakan keyakinan ataupun mencarikan alternatif. Kira-kira kamu sudah mengambil punya universitas tidak ada izin loh, kira-kira seperti itu. Kira-kira kamu gimana? Ya saya mau minta maaf sama universitas, nggak bilang-bilang saya ambil. Jadi gimana nantinya? Ya waktu saya mau berbuka saya akan minta pinjam dulu sama universitas. Apa keyakinan kamu di situ? Ya Pak, kita sebenarnya harus saling menghormati, harus saling menjaga, harus juga tanggung jawab. Nah, itu sehingga anak-anak tidak tertekan dia jadi salah, ya. Ini saya ini kan ya sekalian sekian yang dapat saya sampaikan, ya. Langkah-langkah segitiga resolusi yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua itu memvalidasi tindakan, yang ketiga menanyakan identitas, menanyakan keyakinan. Ini kalau memang keyakinan tadi sudah kita susun dengan rapi, kita tanyakan langsung dia akan terpikir beranak sehingga dia akan melakukan kesalahannya. Oke, kira-kira sudah sampai di ujung ini penyampaian saya. Kira-kira nih, ini pasti ada banyak. Silakan ibu-ibu sekalian untuk menanyakan kalau memang ataupun ada penguatan ataupun kita sharing. Yuk ibu-ibu sekalian, apa yang mau nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Handayani. Saya ingin bertanya kepada Bapak, seberapa penting budaya positif untuk pendidikan murid sehingga guru harus menerapkan budaya positif itu sebaik-baik mungkin? Ya, terima kasih. Iya, luar biasa. Seberapa penting budaya positif itu kita terapkan di sekolah? Kira-kira ada yang mau jawab nih? Ayo kawan-kawan, ada mau jawab? Ada ibu? Ada ibu Turhaida? Ada yang mau dijawab? Ada pertanyaannya, seberapa penting ya berusaha positif yang perlu diterapkan di sekolahnya? Ibu masih tanya mau jawab? Silakan Bu. Iya, saya akan mencoba menjawabnya pertanyaan dari Ibu Putri Handayani. Pentingnya menciptakan lingkungan budaya sekolah yang positif karena yang pertama itu membentuk karakter siswa yang baik dan dapat menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan memotivasi siswa.
serta menumbuhkan sikap bergotong royong dan melindungi siswa dari pengaruh negatif di lingkungan sekitar, serta membentuk fondasi yang kuat untuk masa depan siswa. Itu, Pak. Iya. Kasih open. Ya benar apa yang telah dijawab oleh Ibu Majita, kira-kira seperti itu Ibu Putri. Di mana budaya pesantren itu memang bukan hanya dikembangkan, juga harus dipertahankan ini luar biasa dulunya. Dikarenakan seperti yang kita sampaikan tadi, di mana tujuan pembelajaran kepada anak sesuai dengan kurikulum Merdeka ini, ya memang harus sekali itu budaya pesantren itu. Kalau enggak tak akan jalan, yakin. Kondisi lingkungan lokal tidak nyaman, lokal tidak aman, tidak menyenangkan, sehingga proses pembelajaran ini tidak akan jalan dengan yang diharapkan. Begitu Ibu Putri, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mai. Yuk, ada yang lain yang mau ditanyakan? Yuk, Ibu Ayah, ada pertanyaan? Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya berkaitan dengan restitusi sedikit. Jadi dalam menerapkan posisi kontrol restitusi, terdapat 5 poin penting yang harus kita terapkan. Salah satunya pembuat rasa bersalah. Bagaimana yang, nah di sini saya ingin bertanya, bagaimana yang dikatakan dengan pembuat rasa bersalah? Coba Bapak jelaskan. Kira-kira pertanyaannya bagaimana membuat peserta didik itu merasa bersalah, ya? Kira-kira ada yang mau jawab nih sebelum ini? Ada Ibu? Ada Ibu Nana? Ada? Ya silakan dulu. Baik Bapak, saya akan coba jawab ya. Bagaimana yang dikatakan dengan membuat rasa bersalah. Nah biasanya seorang guru itu untuk membuat si anak itu merasa bersalah, guru itu menghentikan sikap yang tidak baik. Dengan demikian si anak itu paham bahwa yang dia lakukan itu sudah salah. Nah dengan sikap yang demikian, guru kan nggak mesti bilang, nak kamu ini salah, kamu ini apa yang kamu lakukan ini salah, kamu terlalu datang ke sekolah itu salah. Tidak Bapak, seperti yang tadi ada di kontrol guru tadi ya, ada di 5 kontrol guru tadi. Jadi ketika seorang guru itu bilang anak itu menyuruh menghentikan sikapnya yang tidak baik, menyuruh ke arah yang lebih baik, itu sudah membuat si anak itu merasa bersalah. Nah, saya rasa demikian Pak. Ya. Terima kasih dulu buat rekan saudara kita Ibu Dut. Oke kawan-kawan, benar apa yang disampaikan oleh Ibu Dut, di mana kita guru di tingkat membuat rasa bersalah kepada murid ini, ya kita menekan lagi, dia kan udah salah nih, ya kan? Udah salah, kita nggak menstabilkan identitasnya, akhirnya kan kita nggak pulang dia sebagai polisi yang tidak salah, tetapi kita masih menekan dia, kamu udah salah, kenapa berapa kali saya kecewa dengan kamu ini itu, ini selalu menekankan jiwa mereka itu sehingga mereka tertekan, merasa bersalah. Akhirnya apa? Mereka akan terjadi depresi, terjadi gangguan psikis, emosionalnya tidak terkontrol ya. Oke, kira-kira ada pertanyaan lagi? Ada? Tidak? Jadi kalau tidak lagi, ya saya membagikan poin terhadap proses pembelajaran hari ini. Ya, namun sebelumnya saya ingin mencoba rangkum proses pembelajaran hari ini sebagai kesimpulannya, yaitu guru dapat menerapkan budaya positif di sekolah dengan menjadi teladan, ya,
membangun hubungan yang baik dengan siswa putri ya, menyusun keyakinan kelas bersama ya, menerapkan disiplin positif ya, selanjutnya itu menggunakan pendekatan restitusi dan segala rutin mengevaluasi praktik-praktik tersebut. Ini adalah langkah-langkah yang kesimpulan daripada materi kita pada hari ini, di mana kita ini bisa menerapkan, yakinkan bisa kita terapkan budaya positif ini, yaitu dengan menjadi teladan. Kalau kita sudah menjadi teladan untuk anak-anak, ya, anak-anak akan menjadi contoh. Kita ini kan contoh untuk anak-anak. Kalau sudah kita yang di depan memberi contoh kepada anak-anak, yakin budaya positif itu akan terjadi di seluruh kita. Oke, anak ibu sekalian, sekarang saya membagi positif. Di sini Bapak Ibu menyampaikan kesan-kesan pembelajaran hari ini, ya. Bagaimana proses pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Ya, ya. Nanti Ibu tulis di sini. Langsung Ibu post-it-nya tempel di papan tulis ya. Boleh ya? Yang sudah boleh langsung ditempel. Oke, ibu sekalian, saya ingin membaca ya sebagai refleksi saya pada hari yang berbahagia ini. Mungkin juga ada yang perlu saya perbaiki di pertemuan selanjutnya. Ya, siapa tahu memang ini perlu, ini ada yang sudah bagus, ini yang masih kurang. Ya, yang pertama ini ada menulis proses pembelajaran hari ini sangat termotivasi, ya, tepat termotivasinya, ya. Mungkin beliau tahu ya. Selanjutnya semuanya sangat menarik, menyenangkan, tentunya sangat mudah dan dipahami. Ya, terima kasih ya kawan-kawan semuanya. Selanjutnya sangat terinspirasi ya dengan proses pembelajaran hari ini. Selanjutnya sangat bermanfaat ya terhadap materi pada hari yang berbahagia ini. Selanjutnya strategi yang Bapak gunakan sangat efektif, sehingga menjadi kami semakin semangat mendengarnya ya. Iya, kasih plus dulu buat kawan saya. Ya, selanjutnya sangat menyenangkan ya. Yang mudah-mudahan ya di pertemuan selanjutnya kita juga akan sangat menyenangkan ya. Selanjutnya dengan adanya materi yang disampaikan tentang budaya positif,
membuat seorang guru tahu tindakan apa yang harus baik dilakukan. Tentunya pembelajaran hari ini menyenangkan. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Selanjutnya sangat menyenangkan dan menambah wawasan kami. Thank you. Ya, terima kasih kawan-kawan semua atas setiap masukan-masukannya. Insya Allah di pertemuan selanjutnya akan lebih baik lagi dengan materi yang sangat populer yang tentunya sangat kita butuhkan dalam proses sebagai guru. Insya Allah akan kita tayangkan pada tayangan berikut. Oke, ibu-ibu sekalian, sebelum kita tutup proses pembelajaran hari ini, sebagaimana biasanya, tentunya kita juga mengharapkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa yang kita dapatkan pada sore yang berbahagia ini menjadi suatu ilmu tambahan yang bisa kita terapkan di kelas kita masing-masing. Ya, sambil kita menundukkan kepala, ya, kita doa bersama dengan mengucap hamdalah dalam hati kita sama, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih ibu-ibu sekalian atas kesediaannya pada hari yang berbahagia ini. Saya sebagai pemateri menyampaikan mohon maaf atas segala kekurangan dan sampaikan ini kepada warga kita yang telah hadir pada hari ini supaya budaya positif ini kita bisa mempertahankan dan mengembangkan di sekolah kita supaya potensi anak-anak bisa kita dapatkan, mereka bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat sesuai dengan keinginan orang tuanya, sesuai dengan keinginan dirinya, menjadi manusia yang bisa hidup di lingkungan masyarakat kelanya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.